Shalom untuk semua para pemuda dan remaja yang ada di rumah, dimanapun kalian mendengarkan. Saya Vikaris Joshua Timothy Siwalete pada hari ini ingin men-sharingkan renungan firman Tuhan, khususnya di dalam rangka kita merayakan Paskah. Para pemuda dan remaja sekalian, kita patut bersyukur di hadapan Tuhan, terlepas kondisi apapun yang sedang kita rasakan atau kita alami hari ini, kita bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan kita firman-Nya. Firman-Nya tidak pernah hilang di hadapan kita yang percaya kepadanya, sehingga kita masih bisa sama-sama belajar, merenungkan, dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, para pemuda dan remaja sekalian, dimanapun kalian berada yang mendengarkan ini, saya berharap kita dapat bersikap dengan sopan dan hormat di hadapan Tuhan waktu kita mendengarkannya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, aku berdoa di hadapan-Mu, berkatilah hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap pikiran dan hati yang mendengarkan kebenaran-Mu, termasuk hamba-Mu sendiri, supaya pikiran kami dapat mengerti dan hati kami dapat mencintai firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, karena kalau Engkau tidak memberkati kami, kami pun Tuhan tidak dapat tumbuh oleh karena kebenaran-Mu. Kiranya anugerah-Mu bekerja, roh-Mu bekerja di dalam setiap yang mendengarkan dan di dalam hamba yang memberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku mohon dan berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan judul atau tema Yesus Domba Paskah. Karena kita sebentar lagi akan merayakan Paskah, maka kita akan merenungkan tema Paskah dengan judul Yesus Domba Paskah. Para pemuda dan remaja yang di rumah, sebelum kita masuk ke dalam teks yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya ingin kita sama-sama mendengarkan satu buah cerita yang akan saya sampaikan. Karena saya percaya cerita ini akan membantu kita lebih memahami dan akan lebih mengerti maksud kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Teman-teman sekalian yang ada di rumah, pemuda remaja yang ada di rumah, baik pria maupun wanita, khususnya pria pasti kalian paham. Dulu waktu kita pelajaran penjaskes atau pelajaran olahraga ya, kita itu suka bermain basket atau main sepak bola. Nah dulu saya kalau selalu mau main basket dulu, kalau basketnya nggak ada bolanya saya baru main sepak bola. Itu waktu yang paling dinantikan para pria, tapi paling tidak dinantikan para wanita. Biasanya para prianya pada main bola, wanitanya pada ngegosip atau pada ngobrol atau main lompat tali dan yang lain-lain. Kitanya senang olahraga, wanitanya nggak senang olahraga. Nah waktu gini tapi masalahnya para pemuda remaja sekalian. Meskipun kita senang main basket atau bola, suatu hari dulu ya, saya pernah main basket itu, wanita-wanita itu nggak mau. Tapi entah kenapa, kalian pun pasti ngalamin, akan tiba saatnya salah satu wanita di kelas kita minta ikut main basket atau minta ikut main bola. Saya ingat sekali, waktu itu saya lagi main sepak bola, lalu teman wanita yang ada di kelas saya minta ikut kami main sepak bola. Waktu itu kita lagi main futsal, para pemuda remaja sekalian. Jadi 5 lawan 5. Nah, lalu ada satu orang teman wanita kami yang nggak pernah olahraga, ingin bergabung dan ikut. Akhirnya kita agak nggak suka dia ikut sebenarnya. Bukan karena kita benci dia, teman-teman sekalian. Tapi permainan kita akhirnya bisa hancur kalau dia masuk. Dan itu kenyataannya. Waktu dia masuk, karena kita belas kasihan, kita ajak. Oh ya udah yuk, kan dia juga teman. Akhirnya dia ikut masuk, teman-teman sekalian. Nah, cuman celakanya waktu kita main, kalian tahu waktu main futsal, bola itu ditendang pakai kaki. Nah, waktu kita bawa bola, kita tendang pakai kaki buat nyerang ke gawang musuh. Teman wanita kita yang kita izinkan ikut main bola, bukannya tendang bolanya, tapi dipegang bolanya terus diangkat. Padahal dia bukan kiper. Lalu dia bawa, dia lari, dia sambil ketawa-ketawa, nggak ada rasa bersalah. Bagi para pemain bola sama pemain futsal kan ngerti, itu handsball. Lalu kita udah ajarin, dia nggak ngerti. Kita ajarin, dia nggak mau paham, teman-teman sekalian. Akhirnya dia main seenaknya. Dia bawa bola, nggak ngeliat garisnya. Dia lewatin garisnya. Akhirnya apa? Yang muncul bukanlah permainan yang menyenangkan, tapi yang muncul adalah permainan yang penuh dengan kekacauan. Nah, ini semua terjadi kenapa? Bukan karena kita benci wanita itu, tapi karena wanita itu tidak tahu siapa dia dan perannya di dalam permainan bola. Sekali lagi teman-teman sekalian ya. Karena teman wanita kami tidak tahu tanggung jawabnya, tidak tahu siapa dia, tidak tahu tujuannya bermain bola. Makanya dia bukan tendang, malah dia pegang. Makanya bukan di dalam garis lapangan, dia bawa keluar lapangan, teman-teman sekalian. Yang membuat kekacauan apa? Karena wanita ini tidak mengerti siapa dia, apa tujuannya di situ. Karena dia tidak mengerti identitasnya di dalam dunia perbolaan, muncullah kekacauan. Sama dulu waktu saya sama beberapa pria maksa ikut main lompat tali, permainan cewek.
Yang ada bukan kemenangan, tapi kekacauan. Kenapa? Karena saya tidak tahu peran saya di dalam dunia lompat tali, teman-teman sekalian dulu itu. Nah, teman-teman sekalian atau para pemuda remaja sekalian, kenapa semua kekacauan ini muncul? Karena dia tidak mengerti siapa dia. Nah, teman-teman sekalian dan para pemuda remaja yang di rumah, kekacauan pun di dalam dunia kita sehari-hari itu muncul karena kita tidak sadar atau kita tidak mengerti siapa saya atau siapa kita. Ketidakpengertian akan siapa kita atau siapa saya itu akan memunculkan kekacauan. Sebagaimana pemain bola tidak mengerti perannya, sebagaimana pemain bola tidak mengerti siapa dia, akan memunculkan kekacauan. Makanya pemuda remaja sekalian, sangat penting bukan hanya memahami matematika, sains, atau cara bermain video game. Tapi yang paling penting adalah memahami siapa saya atau siapa manusia. Lucu ya? Kita banyak belajar soal matematika, kita banyak belajar soal IPA dan IPS atau sejarah, tapi jarang atau bahkan tidak pernah kita mempelajari siapa manusia atau siapa saya. Nah, teman-teman sekalian, pemuda remaja sekalian yang ada di rumah, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai siapa saya hari ini. Nah, siapa saya dapat diketahui dari perayaan Paskah. Nah, ini dia. Inilah fokus utama saya pada hari ini, para pemuda remaja sekalian. Kita akan mengerti siapa saya sebagai manusia dari merenungkan perayaan Paskah. Nanti di dalam pemberitaan firman Tuhan di bagian setengah sampai agak lewat sedikit awal kita akan merenungkan Paskah di Perjanjian Lama dan saya akan tutup Paskah di Perjanjian Baru. Nah, kita akan masuk, makanya saya akan mengajak kita mulai masuk mengerti siapa saya melalui perayaan Paskah. Nah, saya mengajak kita membuka Keluaran pasalnya yang ke-12. Keluaran pasalnya yang ke-12. Saya mengajak kita membuka Keluaran pasal yang ke-12. Yang mendengarkan di rumah bisa membaca bersama dengan saya atau mendengarkan saya membacakan. Saya akan membacakan Keluaran pasal ke-12 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Lalu saya akan lompat berapa ayat? Yaitu ayat yang ke-12, ke-13, lalu 21 dan 23. Saya akan bacakan. Katakan Kisah Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat di rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan kepada ruang tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Saya akan lompat ke ayat yang ke-12 sampai 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Lalu saya akan lompat di ayatnya yang ke-23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman sekalian dan para pemuda remaja yang ada di rumah, tadi kita baru membaca teks tentang perayaan Paskah pertama. Kapan Paskah pertama kali dirayakan? Paskah pertama kali dirayakan waktu Tuhan meminta Musa memberitahukan kepada bangsa Israel mengenai tulah ke-10. Saya tidak akan menjelaskan dalam tentang 10 tulah karena kita tidak mau fokus di situ. Kita mau fokus kepada perayaan Paskahnya, pemuda remaja sekalian. Tentu kalian ingat, ini sebuah peristiwa yang sangat populer. Tuhan memberikan 10 tulah kepada Firaun supaya Firaun membebaskan Israel dari tanah Mesir. Nah, kalian ingat semua kan? Nah, saya ingin fokus pada tulah ke-10, di mana Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan hukuman terberat kepada bangsa Mesir, yaitu anak sulung mereka
akan mati. Sekali lagi, anak sulung mereka akan mati. Para pemuda remaja sekalian, Tuhan memberikan hukuman ke-10. Dan hukuman ke-10 ini yang paling keras bagi bangsa Mesir. Dan Musa memberitahukan kepada seluruh bangsa Israel tentang tulah ke-10 ini. Bisa bayangkan tidak para pemuda remaja sekalian? Ketika bangsa Israel mendengarkan kabar mengenai tulah ke-10 ini, pastilah banyak di antara mereka bahagia. Kenapa mereka bahagia? Karena mereka senang penindas mereka akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan dengan tulah ke-10. Mereka pasti bahagia teman-teman sekalian, sebagian besar daripada orang Mesir, orang Israel. Kenapa? Karena penindas mereka bangsa Mesir akan kena hukum Tuhan begitu berat. Apalagi orang Israel akan tambah bahagia ketika mendengarkan kata dari Musa, anak sulung bangsa Mesir akan mati. Orang Israel pasti bahagia sekali. Kenapa? Berarti putra mahkota daripada Firaun akan mati. Bisa bayangkan ya? Ada banyak orang Israel mungkin teriak bahagia hari itu karena dia dengar, anak sulung. Berarti anak tertuanya Firaun pun akan mati. Dan itu juga kebahagiaan bangsa Israel. Kenapa? Karena Firaun adalah salah satu Allah terbesar bangsa Mesir. Karena Firaun bukan hanya raja, tapi dia juga Allah. Dan anak Firaun adalah simbol calon Allah baru bagi bangsa Mesir. Waktu calon Allah ini atau anak sulung ini mati, maka Allah mereka pun seperti dimatikan. Dan orang Israel pasti bahagia teman-teman sekalian. Tapi saya tidak mau fokus di situ pemuda remaja sekalian. Tapi yang saya mau fokuskan adalah di ayat yang tadi ada kita bacakan bagi kita semua. Yang saya akan bacakan bagi kita semua. Di salah satu ayat di situ ada penekanan yang mungkin bukan hanya mengagetkan bagi bangsa Mesir, tapi juga sangat mengagetkan bagi bangsa Israel. Teman-teman sekalian perhatikan dari Keluaran pasal yang ke-12 tadi. Kalau kalian perhatikan ayat yang ke-12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Teman-teman sekalian perhatikan kalimat tadi, aku akan menjadi tanah Mesir, semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Berarti pemuda remaja sekalian, kabar ini akan mengagetkan bangsa Israel. Kenapa? Karena ini, 9 tulah sebelumnya menyerang bangsa Mesir. Tapi tulah ke-10 ini bukan hanya menyerang bangsa Mesir yang ada di tanah Mesir, tapi menyerang semua bangsa yang ada di tanah Mesir. Sekali lagi ya. Tulah ke-10 ini bukan hanya menyerang bangsa Mesir yang ada di tanah Mesir, tapi juga menyerang semua bangsa yang ada di tanah Mesir. Ini berarti apa? Israel pun akan kena tulahnya. Sekali lagi, Israel pun akan kena tulahnya. Bisa bayangin ya para pemuda remaja ya. Tadi orang Israel cengenges-cengengesan waktu dengar kabar dari Musa. Pas dia bilang orang Israel pun harus memotong anak domba dan taruh darahnya di depan pintu supaya nggak kena tulah. Mereka pun bakal kaget. Maka akan mungkin nyeletuk kayak gini, kok saya juga kena? Sekali lagi benar remaja sekalian, mungkin mereka akan menyeletuk seperti ini, kok saya juga kena? Dan pasti ada pertanyaan dalam hati mereka, kenapa saya kena? Kenapa saya kena? Pasti ada beberapa di bangsa Israel akan berpikir, kok saya juga ditulahin? Kenapa saya juga kena? 9 tadi Mesir semua tulah sebelumnya. Tulah ke-10 ini kenapa bangsa Israel juga kena? Sekali lagi teman-teman sekalian, menjadi pertanyaan besar pada pemuda remaja, kenapa saya juga kena? Ini kasihan ya kalau ada bangsa Israel berpikir kayak begitu ya. Ini kita bisa sebut namanya kegeeran rohani pemuda remaja sekalian. Dia pikir dia nggak kena tulah, ternyata dia kena tulah. Ini orang paling kasihan. Ini kita pernah ngerasain kok. Ini malunya kan setengah mati. Saya dulu waktu pernah ujian di sekolah, pernah ujian matematika, saya berpikir nilai saya 90, teman-teman sekalian. Saya berpikir nilai saya 90. Waktu ujian, saya tanya sama teman saya, biasa kalau kita ujian minggu sebelumnya, bagi jawaban minggu depannya. Nah, biasa waktu sebelum kita dibagikan jawaban, ini sebuah kebiasaan, saya yakin sampai hari ini masih ada. Saya punya kebiasaan adalah tanya teman di sebelah. Saya tanya teman di sebelah, lu yakin dapat nilai berapa? Saya bisa tanya kayak gitu dulu. Lu yakin dapat nilai berapa? Nah, tapi teman-teman perhatikan baik-baik. Saya nanya nilai teman saya di sebelah bukan karena saya peduli sama nilainya, karena saya mau mamerin nilai saya. Biasanya saya tanya, lu yakin dapat berapa? Dia jawab, aduh, 40. Terus dalam hati saya bangga. Oh, kalau saya mah 90. Saya nanya bukan buat hibur dia, tapi untuk mamerin saya, teman-teman sekalian. Saya bilang, oh kalau saya mah 90. Terus ada yang teman sebelah nanya, oh Jos, lu bisa? Terus saya bilang, iya.
Ya kebetulan lah, bisa lah 90. Saya ngomongnya kebetulan, tapi dalam hati begitu bangga, teman-teman sekalian. Kenyataannya pas dibagikan, saya pikir 90. Ternyata di bawah 50. Sebelum dibagikan, gurunya datang marah-marah. Dia bilang, kalian ini anak bandel, belajar nggak di rumah? Saya kasih hukuman buat kalian semua ya nantinya. Saya dalam hati, oh semua dihukum kecuali saya. Pas dibagikan ternyata termasuk saya, teman-teman sekalian. Saya yakin 90. Ternyata ada soal yang saya yakin bisa jawab salah. Dan akhirnya saya malu sendiri. Kenapa? Karena saya kegeeran. Saya pikir saya nggak kena. Ternyata saya juga kena. Dan mungkin ini yang dirasakan berapa orang Israel. Dia pikir dia nggak kena. Ternyata saya juga kena. Menjadi pertanyaan pemuda remaja sekalian. Kenapa saya juga kena tulah? Sekali lagi. Kenapa saya juga kena tulah? Teman-teman sekalian, hanya satu alasan pasti kenapa bukan bangsa Mesir doang yang kena tulah, tapi bangsa Israel juga kena tulah. Tulah ke-10 adalah bentuk daripada hukuman Tuhan. Dan orang Israel pun kena hukuman. Menjadi pertanyaan, kenapa Israel pun kena hukuman? Karena ini teman-teman sekalian. Karena Israel dan Mesir punya perbedaan di dalam kondisi, tapi punya persamaan di dalam natur. Sekali lagi teman-teman sekalian ya. Secara jabatan atau kondisi, bangsa Mesir dan bangsa Israel hari itu berbeda. Bangsa Mesir yang menjajah, bangsa Israel yang dijajah. Tapi naturnya sama. Sama-sama berdosa. Sekali lagi ya. Sama-sama berdosa. Orang Israel dijajah. Mesir penjajahnya. Perbedaannya ada di situ. Di kondisinya beda. Yang satu dalam kondisi dijajah, yang satu dalam kondisi penjajah. Tapi naturnya sama. Yang menjajah sama yang dijajah sama-sama berdosa. Orang Mesir adalah orang berdosa, orang Israel pun adalah orang berdosa. Makanya salah satu ayat di Perjanjian Lama mengatakan apa? Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena mereka bangsa yang baik atau spesial atau taat sama Tuhan. Bahkan nanti kalau kita lihat setelah penjajahan bangsa Mesir, kita akan lihat mereka adalah bangsa yang sangat bebal di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memilih bukan karena siapa mereka, tapi terlepas siapa mereka. Semuanya berdosa, teman-teman sekalian. Israel berdosa, Mesir berdosa. Makanya dua-duanya sama-sama layak mendapatkan tulah. Sekali lagi, dua-duanya sama-sama layak mendapatkan tulah. Lalu para pemuda remaja mungkin berpikir, loh, kok orang Israel ditulahin? Di manakah cinta Tuhan? Sekali lagi ya. Di manakah cinta Tuhan? Kalau kalian tadi baca teks tadi di Keluaran pasal yang ke-12, kalian tahu kalau orang Israel pun kalau nggak menaruh darah domba di depan pintu, mereka pun akan ditulahkan. Menjadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak mencintai bangsa Israel? Kenapa mereka pun harus ditulahkan? Kenapa dosa mereka harus dapat hukuman? Kenapa tidak dikasih pengampunan saja? Nah, ini pertanyaannya. Kalau cinta, kenapa tidak diberikan pengampunan? Kalau cinta, kenapa tidak diberikan pengampunan, malah ditegakkan keadilan? Itu pertanyaannya kan? Kalau cinta, kenapa tidak diberikan pengampunan, malah ditegakkan keadilan? Dulu ada satu orang ateis yang pernah bilang sama saya, Pak, kalau Tuhan itu ada dan mencintai kita, dan kalau Allah itu adalah kasih, kenapa dia menghukum kita masuk neraka? Kenapa dia tidak kasih pengampunan saja tanpa Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita? Kita semua yang ada di dunia ini yang percaya kepadanya, kenapa dia nggak langsung aja kasih pengampunan, nggak usah tegakkan keadilan? Teman-teman sekalian yang ada di rumah, kita suka mengkontradiksikan antara cinta dan keadilan. Kalau marah dibilang kagak cinta. Kalau cinta dibilang jangan marah. Makanya kalian pun kalau pacarnya marah-marah, kita bilang apa? Kagak cinta, gitu kan? Kalau lu marah-marah, nggak cinta ya, gitu kan? Teman-teman sekalian, kita suka mengkontradiksikan antara cinta dan keadilan. Kalau marah, maka nggak cinta. Kalau cinta, maka jangan marah. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan kalimat ini baik-baik. Menjadi pertanyaan, kalau Tuhan cinta Israel, kenapa tidak kasih pengampunan, malah tegakkan keadilan dengan menulahkan? Jawabannya adalah ini. Allah menghukum dan menulahkan bangsa Israel bukan karena tidak cinta, tapi justru karena cinta. Sekali lagi ya. Keadilan ditegakkan kepada bangsa Israel yang dalam penjajahan juga. Bahkan mereka akan kena tulah. Bukan karena Allah tidak cinta, tapi justru karena Allah mencintai.
Cinta tidak bisa dilepaskan dari keadilan. Allah sangat mencintai keadilan dan kekudusan. Maka, kalau ada yang melanggar keadilan atau kekudusan, Dia akan menegakkan keadilan. Sekali lagi. Karena saking Tuhan mencintai kekudusan dan keadilan, barang siapa ada yang melanggar kekudusan dan keadilan, maka Dia akan menegakkan keadilan. Jadi teman-teman sekalian, waktu Allah menegakkan keadilan dengan menghukum bangsa Israel, itu bukan karena Dia tidak cinta, tapi justru karena Dia mencintai keadilan, Dia harus menghukum bangsa Israel. Dia pun harus menghukum bangsa Israel, teman-teman sekalian. Gini kok, justru ya, menegakkan keadilan itu adalah bukti cinta, pemuda remaja sekalian. Sekali lagi ya, menegakkan keadilan justru itu adalah bukti dari cinta. Misalnya, ambil contoh, kalau kita punya pacar dijamret atau dibegal di dekat jalan di Jakarta, misalnya di Jalan Gatot Subroto, lalu ada yang membegal pacar kita naik motor Honda Beat, disenggol sama motor RX King, teman-teman sekalian ya. Terus tangannya dibacok dan diborekin sedikit, kebaret sininya terluka, darah menyucur di sana, lalu dia terjatuh, handphonenya hilang, dompetnya hilang. Ya bersyukurnya motornya nggak diambil juga, mungkin karena malingnya belas kasihan atau apa. Lalu dia bawa motornya, dia samperin rumah pacarnya, dia ketemu kalian, lalu dia ngomong sama kalian, sayang, aku baru dibegal, sayang, aku baru dijamret. Lalu pacarnya meresponnya kayak begini, oh gitu, ya udahlah biarin aja, ampunin itu begalnya. Justru pacar itu akan berkata, lu nggak cinta gua ya? Kalau lu cinta gua, tegakkan keadilan dengan cara melaporkan ke polisi. Kalau sesuatu yang celaka terjadi kepada sosok yang kita cintai dan kita cuek, justru itu bukan cinta. Coba kalau yang dijamret mama kalian, lalu mama kalian bilang, nah mama baru dijamret. Lalu anaknya ngomong kayak begini, udah, kata mamanya, lalu anaknya bilang, oh dijamret, ya udahlah mah, biarin aja. Padahal mamanya udah berdarah-darah, anaknya nggak ngelaporin ke polisi. Justru itu anak yang tidak mencintai. Coba lihat ya, mencintai justru menegakkan keadilan. Saking cintanya Tuhan akan keadilan dan kekudusan, dan Dia harus mencintai keadilan karena Dia adalah Tuhan, maka Dia juga harus menghukum bangsa Israel, teman-teman sekalian. Tapi di sini kita belajar, berarti orang Israel sama orang Mesir hanya beda kondisinya, kondisinya dijajah sama penjajah, tapi naturnya sama. Nah, di sini para pemuda remaja, saya ada aplikasi yang saya ingin tekankan kepada kalian yang di rumah, yaitu adalah ini. Yang pertama, siapa saya? Tadi jawabannya apa? Saya juga kena. Berarti siapakah saya? Saya sama berdosanya dengan bangsa Mesir. Jangan kita jadi kegeeran seperti orang Israel nantinya. Kita lupa kalau kita ini sama tidak layaknya dengan bangsa Mesir, teman-teman sekalian. Ternyata pelaku kejahatan bukan hanya bangsa Mesir, pelaku kejahatan juga bangsa Israel. Jadi begini, waktu Tuhan mengirimkan 10 tulah membebaskan bangsa Israel, itu bukan berarti bangsa Israel hanyalah korban kejahatan dari bangsa Mesir, tapi orang Israel juga adalah pelaku kejahatan. Pemuda remaja sekalian, waktu bangsa Israel diselamatkan, mereka bukan hanya korban kejahatan bangsa Mesir, tapi mereka juga pelaku kejahatan yang diselamatkan. Berarti kita semua yang ada di rumah, termasuk saya, kita ini bukan korban kejahatan saja, tapi kita juga adalah pelaku kejahatan. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Makanya teman-teman sekalian, sudah selayaknya waktu pemuda dan remaja meminta kepada Tuhan, apapun itu, mau karir kek, mau kekudusan kek, nanti minta jodoh kek, harus minta dengan kesopanan, bukan dengan kearoganan. Kenapa? Karena itu adalah pelaku yang diselamatkan yang meminta kepada Tuhan, bukan korban yang diselamatkan. Pelaku yang diselamatkan harusnya tahu diri. Kalau korban wajar diselamatkan. Kalau pelaku diselamatkan, itu namanya kelewatan kalau dia nggak tahu diri, teman-teman sekalian. Kita ini bukan korban doang yang diselamatkan. Kita ini adalah pelaku kejahatan yang diselamatkan. Karena sama-sama berdosa. Jadi pertanyaannya, siapa saya? Kita adalah sama-sama orang berdosa, teman-teman sekalian. Kita adalah sama-sama orang berdosa. Israel sama Mesir sama. Yaitu sama apa? Sama-sama berdosa. Dua-duanya tidak lebih spesial. Dua-duanya memiliki posisi yang sama. Israel dipilih bukan karena mereka spesial, justru karena mereka dipilih jadinya spesial, teman-teman sekalian. Bukan karena mereka spesial makanya mereka dipilih, tidak. Justru karena mereka dipilih, terlepas mereka spesial. Jadi yang pertama saya ingin bagikan kepada kalian, siapakah kita? Siapakah saya? Kita adalah orang berdosa.
Semuanya. Mau orang kaya atau miskin, kita semua sama. Sama apa? Dosanya sama. Kita orang berdosa. Jadi kalau Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kita bukan korban yang diselamatkan saja. Kita adalah pelaku yang diselamatkan. Kita adalah narapidana yang diselamatkan. Teman-teman sekalian, berarti bangsa Israel akan kena tulah sama seperti bangsa Mesir. Lalu solusinya apa? Bagaimana supaya mereka terlepas sama-sama berdosa, tapi tidak kena tulah seperti bangsa Mesir yang berdosa? Dan Tuhan kasih solusi, teman-teman sekalian. Saya akan bacakan buat kalian sekali lagi. Di Keluaran pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Lalu di ayatnya yang ke-13, ayat yang ke-13, ayat 12 sampai 13. Sebab pada malam ini aku akan menjadi tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi teman-teman sekalian yang ada di rumah, kita adalah manusia berdosa seperti bangsa Israel. Israel pun akan ditulahkan. Lalu Tuhan kasih solusi supaya bangsa Israel yang sama berdosa seperti bangsa Mesir tidak kena tulah. Solusinya apa? Di ayat tadi. Potong anak domba yang tidak bercela, oleskan darahnya di depan pintu, supaya nanti penghancur yang Tuhan kirim, dalam bahasa Inggris destroyer yang Tuhan kirim, nggak masuk ke rumah, dia lihat darah, lalu lewat. Makanya judulnya dalam bahasa Inggris pass over. Waktu penghancur itu melihat ada darah di situ, dia akan pass over atau melewati, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, solusinya apa? Domba Paskah. Solusi manusia berdosa supaya tidak dibinasakan atau ditulahkan oleh Tuhan apa? Domba Paskah. Nah, saya mau mengajak kita menyorot domba Paskah ini, teman-teman sekalian. Jadi solusi terhadap manusia berdosa adalah domba Paskah. Ini lucu, teman-teman sekalian. Lucunya kenapa di dalam mata duniawi? Jadi solusinya adalah menyediakan domba sempurna, bukan melawan penghancurnya atau hidup sempurna. Sekali lagi, solusi atas Israel yang berdosa adalah memberikan domba sempurna, bukan hidup sempurna. Tuhan nggak suruh, supaya ini penghancur nggak masuk rumah, lu hidup sempurna. Kalau nggak, lu dihancurin. Nggak. Dia bilang apa? Sediakan domba sempurna. Bukan dibilang hidup sempurna, supaya penghancurnya tidak masuk. Berarti apa yang Tuhan minta di sini? Tuhan tidak meminta jasa, tapi Tuhan meminta percaya. Sekali lagi teman-teman sekalian ya. Tuhan tidak meminta jasa, Tuhan menyuruh kita pemuda remaja untuk percaya kepada apa? Darah domba Paskah. Menyediakan domba Paskah bukanlah bentuk jasa. Menyediakan domba Paskah adalah bentuk percaya. Kenapa Tuhan suruh domba Paskah yang sempurna disediakan, bukan menyediakan hidup yang sempurna? Karena Tuhan tahu para pemuda remaja termasuk saya sekalipun tidak mampu bayar, yaitu tagihannya adalah kesempurnaan. Berdosa kepada Allah yang sempurna, maka tuntutannya adalah kesempurnaan. Nggak bisa diganti, nggak bisa dibayar kalau tidak dibayar dengan kesempurnaan. Dan kita, termasuk kalian yang ada di rumah, termasuk Bapak Joshua, kita tidak mampu mengejar kesempurnaan, teman-teman sekalian. Kita tidak mampu mengejar kesempurnaan. Sama kayak di rumah, mama yang bersih akan menuntut cucian yang bersih, betul nggak? Kalau mama kita kotor, lalu cucian kita berlemak, nggak masalah, teman-teman sekalian. Coba bayangin kalau mama kita bersih, lalu kita cuci, ada bekas sate ayam di situ. Kita cuci, lalu bekas kacang-kacangnya masih ada. Lalu kita bilang, Ma, ini ya buat mama. Yang ada mama langsung berubah marah besar sama kita, teman-teman sekalian. Kenapa? Mama yang bersih menuntut cucian yang bersih. Ini ilustrasi yang nggak sempurna, tapi ada maksudnya. Sama, Tuhan yang sempurna, dia wajib menuntut tuntutan yang sempurna. Kalian sama saya tidak mampu menghidupinya. Makanya dibayar dengan domba yang sempurna, bukan dibayar dengan hidup yang sempurna, teman-teman sekalian. Meskipun domba ini nanti bayang-bayang doang, bukan nanti yang akhir, kita akan lihat di ujung daripada khotbah ini, teman-teman sekalian. Jadi perhatikan ya. Untuk lepas dari kebinasaan atau tulah ini, bukan dengan jasa, tapi dengan percaya. Bukan dengan hidup sempurna, tapi dengan domba yang sempurna, teman-teman sekalian. Berarti kita belajar apa di sini? Cerita Paskah di Perjanjian Lama mengingatkan kepada kita, kalau manusia itu diselamatkan oleh Tuhan, bukan menyelamatkan diri.
Sekali lagi teman sekalian ya, manusia itu diselamatkan, bukan menyelamatkan. Berarti pemeran utama dalam kisah Paskah bukan bangsa Israel. Pemeran utama di kisah Paskah adalah yang menyelamatkan, bukan yang diselamatkan, teman-teman sekalian. Kalian mau nonton Avengers kek, mau nonton Naruto kek, mau nonton dunia anime manapun kek, bahkan mau nonton film seri barat, yang jadi pemeran utama dalam film-film superhero ataupun film anime-anime Jepang apa? Yang menyelamatkan, bukan yang diselamatkan. Nah, di cerita Paskah siapa yang menyelamatkan? Tuhan. Berarti pemeran utamanya siapa? Tuhan. Perhatikan ya. Kisah 10 tulah ini atau kisah Paskah ini, pemeran utamanya bukan manusia atau bangsa Israel. Pemeran utamanya adalah Tuhan, bahkan bukan Musa. Berarti sini kita belajar teman-teman sekalian. Ada aplikasi yang saya mau berikan kepada kalian yang berikutnya. Hidup ini adalah about him, not about you. Sekali lagi para pemuda remaja sekalian. Hidup dalam dunia ini it's about him, not about you. Jadi hidup ini adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. Nah, ini sulit teman-teman sekalian. Kenapa sulit? Karena semua film yang kita tonton selalu memacu diri kita, selalu membuat kerinduan dari diri kita untuk menjadi pemeran utama. Padahal kisah hidup ini kita hanya pemeran sampingan, bahkan bisa dikatakan figuran, teman-teman sekalian. Pemeran utamanya siapa? Tuhan. Coba kalau kalian nonton Avengers atau Iron Man, semua rindu menjadi Iron Man. Nonton Captain America, semua rindu jadi Captain America. Kenapa? Itu pemeran utamanya, nggak ada yang mau jadi pemeran sampingannya, teman-teman sekalian. Nah, di sini makanya kita belajar, dunia ini it's about him, not about you. Berarti teman-teman sekalian, yang menyelamatkan dunia ini bukan kita. Yang menyelamatkan dunia ini adalah Tuhan. Juru selamat dunia ini bukan kita, juru selamat dunia ini adalah Tuhan. Maka teman-teman sekalian, jangan mengambil jabatan atau peran yang bukan kita. Tapi ambillah jabatan atau peran yang memang milik kita. Jangan ambil jabatan yang bukan kita, ambillah jabatan yang benar-benar milik kita. Kita bukan pemeran utama, kita bukan juru selamat dunia, tapi Tuhan pemeran utama, Tuhan juru selamat dunia. Teman-teman sekalian, ini penting kenapa? Karena kalau kalian mengambil jabatan yang bukan milik kalian, yang muncul adalah keputusasaan, bukan ketenangan. Ambil contoh dulu teman-teman sekalian. Dulu saya tidak mampu main basket, sebelum bisa main basket teman-teman sekalian. Dipaksa untuk main basket, diambil posisi pemain center. Saya dulu masih nggak ngerti dulu sekali, masih belum ngerti. Saya dipaksakan peran yang bukan saya teman-teman sekalian. Saya belum dipersiapkan. Akhirnya ujung-ujungnya dipaksa main. Yang muncul ya kayak tadi di ilustrasi di awal. Bukan permainan, tapi kekacauan teman-teman sekalian. Saya stres selama main. Diketahui nama cewek-cewek di kiri dan kanan lapangan. Diketahui nama teman-teman cowok di kiri lapangan. Apalagi kita dulu ya. Diketahui nama teman-teman malunya setengah mati. Itu munculnya kekacauan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena saya mengambil peran yang bukan punya saya. Keputusasaan, bukan ketenangan. Teman-teman sekalian, begitu juga dengan wabah corona hari ini. Siapa yang menyelamatkan dunia nantinya dari corona dan semua? Bukan kita. Kita boleh berusaha, tapi kita tidak akan pernah mampu menyelamatkan dunia. Kita bukan juru selamat dunia. Akhirnya, kalau kita berusaha dengan mental juru selamat, yang muncul apa? Keputusasaan, bukan ketenangan. Ketika kita melihat wabah corona seperti ini, teman-teman sekalian, ingat, kita boleh berusaha memelihara dunia ini, tapi juru selamat dunia ini adalah Tuhan. Di situ kita akan memperoleh ketenangan. Karena kita percaya dunia ini ada di tangan Tuhan. Karena pemeran utama dunia ini bukan kita. Bukan saya, bukan PBB, bukan siapapun. Tapi Tuhan Yesus Kristus. Atau Tuhan Allah Tritunggal. Teman-teman sekalian, kisah dunia ini bukanlah tentang kita, tapi tentang Dia. It's about Him, not about you. Teman-teman sekalian, yang pertama, manusia adalah manusia berdosa. Berarti yang pertama, siapakah saya? Saya adalah manusia berdosa. Yang kedua, siapakah saya? Saya tidak berjasa. It's about him, not about you. Saya diselamatkan, bukan menyelamatkan. Saya tidak berjasa. Dan saya akan tutup dengan terakhir, dengan cepat saja teman-teman sekalian. Saya akan tutup dengan Paskah di Perjanjian Baru. Coba tadi ingat ya. Waktu Paskah di Perjanjian Lama, domba Paskah menggantikan hukuman dosa atau hukuman tulah ke-10. Akhirnya domba itu yang dimatikan, bukan kita yang dimatikan. Menjadi pertanyaan, siapakah domba Paskah di Perjanjian Baru? Nah, itu pertanyaannya. Saya mengajak kita membuka Markus 14 dan kita akan tutup di situ. Saya akan dulu baca Markus 14 ayat yang ke-12.
Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jadi hari itu teman-teman sekalian menjelang Paskah, orang pada menyembelih Paskah semua, menyembelih domba Paskah, dan Tuhan menyuruh orang-orang para muridnya menyediakan hidangan-hidangan Paskah. Hari itu waktu menyediakan hidangan Paskah ada sayur pahit, ada anggur, teman-teman sekalian, ada daging domba. Jadi sediakan itu semua dan kita akan rayakan Paskah. Akhirnya Tuhan menyuruh para murid dan para murid pun menyediakan hidangan Paskah. Lalu di ayat yang ke-22 terjadilah perayaan Paskah yang Tuhan siapkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata kepada semuanya, "Minum dari cawan ini." Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Yesus memecahkan roti dan dia mencurahkan anggur untuk diminumkan para murid. Teman-teman sekalian, di sini ada hal yang di sini Tuhan merayakan Paskah dengan cara yang sama tapi ada bedanya. Dengan cara yang sama atau bedanya. Dia bilang apa? Makan roti ini, pecahkan, minum anggur ini. Inilah tubuh dan darahku yang dikorbankan. Ingat, waktu hari raya Paskah yang dikorbankan domba Paskah. Kalau kalian jeli, kita coba bermain detektif sedikit. Di teks ini ada roti, ada anggur. Ingat ya, hidangan Paskah apa? Roti, anggur, dan satu lagi. Ada yang hilang. Apa yang hilang waktu Yesus melakukan perjamuan kudus? Satu, daging domba Paskah. Kalau kalian ingat tadi Keluaran 12 dikatakan apa? Daging itu hendak dibakar dan nanti dimakan. Daging domba Paskahnya kagak ada. Teman-teman sekalian, bukan daging domba Paskahnya tidak ada. Tuhan Yesus sengaja tidak beli daging domba Paskah. Kenapa? Karena dialah daging domba Paskahnya. Dialah domba Paskah yang akan dimatikan supaya kita tidak kena tulah. Roti sudah ada, anggur sudah ada, sayuran pasti sudah ada. Apa yang hilang? Domba Paskah. Domba Paskah bukan hilang di meja makan itu, tapi domba Paskah sebenarnya ada di meja makan itu. Namanya Yesus. Makanya 1 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, dialah domba Paskah. Teman-teman sekalian, Yesus mati menebus dosa kita semua sebagai domba Paskah supaya kita tidak kena tulah kematian yang kekal. Teman-teman sekalian, ini adalah bukti Tuhan mencintai kita. Tuhan melakukan pengorbanan yang begitu besar bagi kita. Teman-teman sekalian, kenapa Tuhan perlu berkorban bagi kita? Tadi untuk menggantikan hukuman kematian. Tapi bukan hanya itu teman-teman sekalian. Karena Tuhan tidak mau memenangkan kita dengan cara pemaksaan. Dia mau menangkan kita dengan cara pengorbanan. Sekali lagi, Tuhan tidak mau memaksa kita menyembah Dia, tapi Tuhan memenangkan kita dengan cara pengorbanan. Karena pemaksaan hanya menyebabkan kesakitan hati, tapi pengorbanan akan menyebabkan perubahan hati. Teman-teman sekalian, Yesus mati di atas kayu salib sebagai domba Paskah supaya merubah hati kita. Melalui kuasa pengorbanannya, kita jadi mencintai Dia lebih lagi. Teman-teman sekalian, yang pertama, saya berdosa. Yang kedua, saya tidak berjasa. Tapi yang ketiga, udah kita dosa, nggak ada jasanya. Tapi yang ketiga, saya tetap dicintai. Yesus mati di atas kayu salib sebagai domba Paskah. Siapakah domba Paskah yang mati bagi kita supaya kita tidak dibinasakan, teman-teman sekalian? Yaitu Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita tidak kena kematian, tapi nanti ujung-ujungnya dibangkitkan? Bukan dengan jasa, tapi dengan percaya domba Paskah. Ketika Yesus mati dan kalian percaya, darahnya akan dioleskan depan kalian. Sehingga ketika maut menjemput dan kematian neraka datang, itu semua akan dilewatkan daripada kalian. Karena kalian ada darah domba Paskah di depan kalian. Dan Tuhan akan membangkitkan kalian ketika pada waktunya. Ketika Yesus datang, kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak yang mendengarkan di rumah. Supaya kami Tuhan semakin percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus adalah domba Paskah. Kami tidak ada jasa, kami orang berdosa. Tapi kami bersyukur kami dicintai Tuhan. Terlepas kami berdosa, terlepas kami tidak berjasa,
Tuhan tetap mati bagi kami. Tuhan, aku berdoa bagi anak-anak di rumah, mereka yang berdosa sama seperti saya, mereka yang tidak bisa berbuat jasa seperti saya. Kiranya mereka pun percaya kepada domba Paskah, karena mereka pun dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan tidak mau mereka binasa. Tuhan, mampukan mereka percaya kepada domba Paskah itu Yesus, sehingga mereka tidak dapat kebinasaan, melainkan memperoleh keselamatan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Para pemuda remaja sekalian, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya terus kita hidup di dalam Tuhan dan percaya kepada domba Paskah itu Yesus. Tuhan Yesus memberkati.